Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron dengan NIM 205510554 dari kelas 7C Program Studi Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan pada bab 4 Perencanaan dan Pengendalian, subbab Manajemen Berdasarkan Aktivitas atau ABM. Manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management merupakan pendekatan terpadu dan menyeluruh yang membuat perhatian manajemen berpusat pada aktivitas yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena memberikan nilai tersebut. ABM meliputi analisis kalkulasi biaya produk dan analisis nilai proses. Manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management memiliki dua dimensi. Yang pertama, dimensi biaya, yaitu memberikan informasi biaya mengenai sumber daya, aktivitas, produk, dan pelanggan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan. Dalam model ditunjukkan bahwa biaya sumber daya dapat ditelusuri ke aktivitas, dan kemudian biaya aktivitas dibebankan ke produk dan pelanggan. Dimensi kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas biaya ini penting untuk kalkulasi biaya produk, manajemen biaya strategis, dan analisis taktis. Lalu yang kedua adalah dimensi proses. Dimensi ini memberikan informasi tentang aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa aktivitas itu dilakukan, dan seberapa baik dilakukan. Dimensi inilah yang memberikan kemampuan untuk melakukan dan mengukur perbaikan berkelanjutan. Dapat kita lihat pada model di PowerPoint, yaitu model ABM 2 dimensi, di mana dimensi biaya ini berasal dari sumber daya, lalu diproses di aktivitas, dan apa yang dihasilkan untuk produk dan pelanggan. Sementara dimensi proses ini dari analisis penggerak, mengapa analisis penggerak ini untuk menjalankan aktivitas, dan juga untuk mengukur ukuran kinerja, seberapa baik ukuran kinerja yang dicapai oleh manajemen. Selanjutnya, analisis nilai proses ini memusatkan pada analisis penggerak, analisis aktivitas, dan juga pengukuran kinerja seperti yang tadi kita sudah lihat di model ABM 2 dimensi. Jadi yang pertama adalah analisis penggerak. Ini adalah usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama aktivitas. Misalnya, suatu analisis mungkin mengungkapkan penyebab utama dari biaya pemindahan bahan adalah tata letak pabrik. Setelah penyebab utama diketahui, maka tindakan dapat dilakukan, seperti ingin mengurangi biaya pemindahan bahan, maka dilakukan dengan mengubah tata letak pabrik. Lalu selanjutnya adalah analisis aktivitas. Ini merupakan proses identifikasi, penjabaran, dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Analisis aktivitas akan menghasilkan 4 hal. Yang pertama, aktivitas apa yang dilakukan, lalu berapa banyak orang yang melakukan aktivitas, yang ketiga, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas, serta yang terakhir, menentukan nilai aktivitas bagi organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas yang bernilai tambah. Aktivitas sendiri dapat diklasifikasikan sebagai bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang pertama, aktivitas bernilai tambah merupakan aktivitas yang diperlukan agar dapat bertahan dalam bisnis. Salah satunya adalah aktivitas diskresioner. Aktivitas ini disebut bernilai tambah apabila secara bersamaan memenuhi 3 kondisi. Yang pertama, aktivitas yang menghasilkan perubahan. Yang kedua, perubahan itu tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya. Dan yang ketiga, aktivitas itu memungkinkan aktivitas lainnya dapat dilakukan. Klasifikasi aktivitas yang kedua adalah aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value added activity. Merupakan semua aktivitas selain dari aktivitas yang penting dilakukan untuk bertahan dalam bisnis. Aktivitas ini dapat diidentifikasi dari ketidakmampuan untuk memenuhi satu dari ketiga kondisi yang disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, ternyata analisis aktivitas dapat mengurangi biaya dengan 4 cara. Yang pertama, eliminasi aktivitas yang mana memfokuskan kepada aktivitas tidak bernilai tambah. Yang kedua, pemilihan aktivitas, yaitu pemilihan di antara berbagai jenis aktivitas yang berasal dari strategi bersaing. Yang ketiga, pengurangan aktivitas dapat menurunkan waktu dan sumber daya yang diperlukan oleh aktivitas.
Pendekatan terutama ditujukan kepada aktivitas yang diperlukan atau strategi jangka pendek untuk memperbaiki aktivitas tidak bernilai tambah, hingga aktivitas tersebut dapat dieliminasi. Dan yang terakhir, pembagian aktivitas. Ini meningkatkan efisiensi dari aktivitas yang diperlukan dengan menggunakan skala ekonomis, khususnya kuantitas dari penggerak biaya ditingkatkan tanpa meningkatkan total biaya aktivitas itu sendiri. Dan analisis nilai proses yang terakhir adalah pengukuran kinerja. Ukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Efisiensi ini berfokus pada hubungan antara masukan aktivitas dan keluaran aktivitas. Untuk kualitas, ini berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas yang benar pada saat pertama dilakukan. Dan waktu, ini lebih lama berarti lebih banyak konsumsi sumber daya dan kekurang mampuan untuk bereaksi terhadap permintaan pelanggan. Ukuran keuangan bagi kinerja aktivitas. Ukuran keuangan dari efisiensi menjadikan manajer mampu mengidentifikasi nilai uang dari potensi perbaikan dan perbaikan yang dicapai. Laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, kecenderungan biaya, benchmarking, anggaran fleksibel aktivitas, dan anggaran siklus hidup merupakan contoh ukuran keuangan dari efisiensi aktivitas. Dapat kita lihat dengan rumus yang tertera. Untuk perhitungannya, biaya bernilai tambah sama dengan SQ dikali SP, sedangkan biaya tidak bernilai tambah sama dengan AQ dikurang SQ lalu dikali dengan SP, di mana SQ sendiri adalah tingkat kualitas bernilai tambah untuk suatu aktivitas, sedangkan SP harga standar per unit ukuran keluaran aktivitas, sedangkan AQ adalah kuantitas aktual dari keluaran aktivitas yang digunakan apabila sumber daya dipasok pada waktu yang dibutuhkan, atau kuantitas aktual dari kapasitas aktivitas yang diperoleh apabila sumber daya dipasok di muka. Dan yang terakhir adalah ukuran non-keuangan bagi kinerja aktivitas. Bisa kita lihat dari beberapa faktornya. Yang pertama adalah ukuran efisiensi, otomatisasi, penyimpanan persediaan, kualitas, waktu, keandalan, ketertanggapan, serta efisiensi siklus manufaktur. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bab 4 perencanaan dan pengendalian, subbab manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.